Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnasa Fitri, NIM 2250076, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum pidana. Materi tersebut saya dapatkan dari Google Classroom yang telah di-share, di mana saya menuliskan judul dari setiap slide yang ada di PPT tersebut. Dan di baliknya tidak ada catatan. Mohon izin Bapak, tujuan saya yaitu untuk agar saya tidak mengulang-ulang materi dan teratur mulai dari materi yang pertama sampai dengan akhirnya. Dimulai dari pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum material yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman yang menyebabkan penderitaan atau siksaan atau efek jera terhadap pelakunya. Selanjutnya ada kata pelanggaran. Pelanggaran adalah hal-hal ringan atau kecil yang dilakukan oleh seseorang yang dapat diancam dengan hukuman denda atau kurungan. Dan selanjutnya ada kata kejahatan. Kejahatan adalah tindak pidana yang besar, di mana hal tersebut seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, ataupun pencurian. Dan selanjutnya ada hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama menurut Simon, yaitu hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang menentukan yang pertama perbuatan yang dilarang, yang kedua siapa yang dapat dipidana, yang ketiga jenis pidana apa yang akan dijatuhkan. Yang kedua menurut Molchatno. Menurut Molchatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang menentukan yang pertama perbuatan yang dilarang, yang kedua ancaman pidana, yang ketiga kapan pidana dijatuhkan, dan yang terakhir yaitu bagaimana pelaksanaan pidana dilakukan. Selanjutnya yaitu tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana yang pertama yaitu melindungi masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, memberikan efek jera, serta mewujudkan keadilan. Selanjutnya yaitu sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana berasal dari dua bahan, yaitu KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama berasal dari Wetboek van Strafrecht, berlaku sejak zaman kolonial Belanda, bersifat kolonial, serta menekankan pembalasan. Berdasarkan KUHP baru, UU No. 1 tahun 2023 berlaku penuh tahun 2026, bersifat nasional, mementingkan berdasarkan Pancasila dan HAM, serta menekankan restoratif justice. Selanjutnya yaitu perbedaan filosofi KUHP lama dan KUHP baru. Filosofi KUHP lama yaitu bersifat kolonial, menekankan pembalasan, terus juga ada penjara sebagai pidana satu-satunya atau pidana utamanya, serta tidak mengakui living law. Sedangkan KUHP baru bersifat nasional, menekankan restoratif, banyak pidana alternatifnya, serta mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Selanjutnya, asas hukum pidana. Asas hukum pidana terdapat 12 asas. Yang pertama, asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas nasional pasif atau perlindungan, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas nasional aktif, asas teritorial, asas restoratif atau restoratif justice, asas universal, asas keseimbangan, asas individualisasi pidana, terus asas kemanusiaan, serta yang terakhir yaitu asas ultimum remedium. Selanjutnya yaitu sistematika KUHP lama dan KUHP baru. Sistematika KUHP lama berdasarkan warisan kolonial terdiri dari 3 buku. Buku yang pertama yaitu Aturan Umum, pasal 1 sampai dengan 103 memuat asas dan aturan dasar tindak hukum pidana. Buku kedua yaitu Kejahatan, pasal 104 sampai dengan 488 memuat tentang aturan mengenai tindak hukum pidana berat. Terus selanjutnya buku ketiga yaitu Pelanggaran, pasal 489 sampai 569
memuat mengenai aturan atas tindak hukum pidana ringan. Selanjutnya sistematika KUHP baru, yaitu berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023, terdiri dari 2 buku. Yang pertama yaitu buku ketentuan umum, di mana berisikan asas, aturan dasar, serta penerapan hukum pidana. Selanjutnya yaitu buku kedua yaitu tindak pidana, di mana menggabungkan seluruh pengaturan tentang pelanggaran dan kejahatan, dalam kurung menghilangkan istilah pelanggaran serta memperluasnya menjadi tindak pidana khusus. Selanjutnya tindak pidana atau delik, di mana perbuatan yang dilarang hukum dan bertentangan dengan undang-undang dan diancam pidana. Selanjutnya kategorisasi perbuatan pidana. Kategorisasi perbuatan pidana dibagi menjadi 2, yaitu dolus dan culpa, di mana tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang disengaja dan dilarang hukum serta diancam mendapatkan hukuman pidana. Selanjutnya culpa atau kealpaan, di mana yaitu tindak pidana yang dilarang atau diancam dengan hukum pidana, tetapi dilakukan dengan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Selanjutnya yaitu percobaan tindak pidana atau fogging. Percobaan tindak pidana atau fogging terdapat dalam KUHP lama pasal 53 dan KUHP baru pasal 17 sampai 18, di mana tindak pidana tersebut terjadi karena adanya niat dan percobaan permulaan pelaksanaan kepada tindak pidana yang dituju, di mana hal tersebut dapat dipidana apabila memenuhi syarat-syarat berikut seperti adanya niat, yang kedua permulaan pelaksanaan, dan tiga berhenti karena bukan kehendak sendiri, yang dimana yang dimaksud yaitu yang pertama adanya niat, mulai dari niat untuk membunuh seseorang menggunakan racun semisalnya, dan pada saat dan pelaksanaan yang kedua yaitu pelaksanaan percobaannya apabila hal tersebut akan dilaksanakan dengan niat memberikan racun kepada seseorang, dan pada saat akan meracuni seseorang tersebut ternyata tidak hanya berdua dan datanglah teman dari orang yang akan diracuni. Jadi hal tersebut tidak terjadi karena adanya orang lain, bukan dari kesadaran sendiri untuk tidak melaksanakan tindak pidana tersebut. Apabila terbukti atau terlihat bukti akan meracuni, maka hal tersebut dapat ditindak pidanakan. Selanjutnya yaitu penyertaan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana yaitu atau deal-naming dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pelaku dan kelompok pembantu, di mana kelompok pelaku berdasarkan pasal 20 dan kelompok pembantu berdasarkan pasal 21. Kelompok pelaku berisikan kelompok pelaku, penyuruh, orang yang ikut serta penganjur. Sedangkan kelompok pembantu yaitu yang pertama orang yang sebelum atau saat akan dilaksanakan tindak kejahatan memberikan sarana, peta, kunci atau keterangan. Serta selanjutnya ada seseorang yang saat kejahatan itu sedang berlangsung membantu kejahatan tersebut membantu tindak kejahatan tersebut. Hukuman untuk kelompok pembantu biasanya 1/3 maksimal 2/3 dari kejahatan utamanya. Namun ada istilah pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi apabila hukuman dari kejahatan utama yaitu penjara seumur hidup atau pidana mati, di mana hal tersebut akan kelompok pembantu hanya akan mendapatkan maksimal hukuman pidana 15 tahun, serta apabila tindak kejahatan utama dimasukkan ke dalam kategori kedua, maka kelompok pembantu tidak akan dipidana dan hanya akan membayar denda. Selanjutnya pertanggungjawaban. Seseorang harus mampu memahami perbuatannya, memahami akibatnya, serta mengendalikan dirinya. Selanjutnya orang yang tidak dapat dipidana yaitu orang yang kurang waras,
orang gila atau kurang waras, orang yang hilang akal, dan orang yang tidak sadar. Hal tersebut berdasarkan pasal 44 pada KUHP lama dan pasal 38 pada KUHP baru. Selanjutnya yaitu jenis pidana. Jenis pidana berdasarkan KUHP lama yaitu pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Serta pidana tambahannya itu pencabutan hak, perampasan barang, serta pengumuman putusan hakim. Dan selanjutnya KUHP baru yaitu penjara, tutupan, pengawasan, serta denda, dan kerja sosial. Selanjutnya tahapan pidana tambahannya yaitu kerja sosial, pengawasan pidana, rehabilitasi, dan restoratif justice. Dan yang terakhir yaitu tahapan peradilan pidana. Yang pertama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan yang terakhir yaitu putusan hakim. Sekian materi hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.